Selamat siang Tribun. Saat ini Tribun Bali berada di Jalan Ide Bagus Oke, Gang Pasca Tempo, Banjar dan Pasar Selatan. Melaporkan terkini di Gang Pasca Tempo bahwa Polresta Denpasar berhasil menemukan atau mengendus rumah produksi pembuatan kue yang mengandung narkoba. Untuk situasi terkini di Gang Pasca Tempo masih dikerumuni warga dan pihak kepolisian yang tengah berjaga setelah berhasil menemukan rumah produksi pembuatan kue yang mengandung narkoba. Saat ini masih menunggu dari Kapolresta Denpasar untuk selanjutnya merilis pengungkapan kasus rumah produksi industri pembuatan kue di salah satu rumah tersangka di Jalan Gang Pasca Tempo, Banjar Denpasar. Ini merupakan tersangka dari kasus rumah industri yang membuat Sesar kuat, berarti di sini, Sesar kuat. Mamamu di sini, Sar. Mamamu di sini, Sesar kuat. Sesar kuat, apa yang benar, Sar. Di sini. Sesar kuat. Saya sini, Pak. Saya mampu di rumah saya. Sesar kuat. Kita singkat aja ya. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Mungkin bisa jalan. Terima kasih rekan-rekan. Pada siang hari ini Satres Narkoba Polresta Denpasar bersama-sama dengan BNN, kemudian bersama-sama dengan Lapor Polda Bali telah sama-sama kita mengamankan satu tersangka atas nama ECB yang bersangkutan, yaitu membuat narkoba yang dicampur sehingga membentuk semacam kue atau kue cookies yang untuk dijual belikan. Jadi tersangka di sini yaitu yang bersangkutan semacam industri lah gitu. Dia membuat dalam bentuk cookies, di mana cookies itu mengandung narkotika golongan 1 yang nanti akan dijelaskan oleh pihak lapor. Kronologi kejadian yaitu pada hari Jumat kemarin tahun 2022, di mana tim reserse narkoba Polresta Denpasar bersama-sama dengan BNN, yaitu nama ECB yang dimaksud. Kemudian ECB dimaksud itu membuat dari bahan itu dibuat model kue, kemudian kue tersebut dimasukkan zat narkotika yang kemudian dijual kembali dan dikirim kembali untuk dijual kembali. Kemudian tersangka sendiri juga merupakan residivis atau pernah melakukan tindak pidana narkotika pada tahun 2018, sehingga di tahun ini
di tahun 2022 ini tersangka membuat model narkoba yaitu kue cookies yang kemudian bahan-bahannya dia dapat itu melalui seseorang bernama D. Dan kemudian kita masih melakukan pengembangan karena barang-barang ini berasal dari luar negeri. Kemudian dengan adanya tersebut tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika, yaitu pasal 112 ya, 112 Undang Nomor 35, kemudian dan pasal 114 Undang-Undang 35 tentang narkotika, yaitu dengan pidana berapa tahun? Ya? 4 sampai 12 tahun ya. Mohon maaf ya, saya ulangi lagi ya. Jadi tersangka dijerat pasal 112 dan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika dan dijerat yaitu dengan pidana 4 sampai dengan 12 tahun. Nanti setelah ini dari ini ya, yang menyampaikannya dari lapor ya tentang ini zat-zatnya dulu, BNN dulu ya, singkat aja. Maju. Mungkin Bapak semuanya, kita dari BNN mendapatkan informasi dari Bea Cukai untuk pengembangan daripada barang ini yang dari Cina, bahan dari Cina yang berada di kantor pos. Kemudian kita uji coba bahan tersebut, ternyata ada kandungannya, dan kemudian kita laksanakan pengintaian ke tempat lokasi penerima barang. Ternyata yang bersangkutan tidak berada di tempat tersebut. Tanggal 16 kita laksanakan 16 Maret kita laksanakan pengecekan di kantor pos untuk siapa yang akan menerima. Ternyata tidak ada kunjung-kunjung datang. Jadi kita bekerjasama dengan Polresta Denpasar, kebetulan ada di lokasi tersebut menunggu pengambilan barang tersebut. Kemudian kita laksanakan pengembangan selanjutnya sampai menemukan tersangka. Sekian, terima kasih. Dari lapor ya, dari lapor yang tahu tentang jenisnya. Selamat siang, terima kasih Pak. Mohon izin bahwa barang bukti yang ditemukan oleh rekan-rekan di lapangan bahwa barang tersebut sudah kita periksa sesuai dengan informasi dari Bea Cukai juga. Kita uji bahwa mengandung narkotika, di mana dia senyawa sintetik yaitu MDMB Kubinaka, di mana di Permenkes itu nomor urutnya 175. Jadi dia masuk lampiran undang-undang yang baru. Jadi golongan 1 nanti penerapannya untuk teman penyidik biar saya sudah sampaikan Pak Kapolres. Intinya barang tersebut masuk unsur narkotika golongan 1. Ini kemungkinan untuk fokusnya memang yang sekian kali, dan ini yang di sini yang Polresta Denpasar ya. Yang pertama mungkin. Terima kasih rekan-rekan. Jadi ini merupakan penjualan narkotika jenis cookies ini yang dikemas dalam bentuk cookies ini memang pertama kali ditemukan di wilayah Denpasar, Bali. Sehingga ini menjadi satu ancaman bersama, di mana tidak mudah orang untuk tidak mengetahui bahwa ini merupakan narkotika hanya sebagai kue, tetapi setelah mengonsumsi maka ada beberapa dampak, yaitu seperti fly dan sebagainya. Itu dampak dari penggunaan narkotika ini. Mungkin rekan-rekan sekalian. Pak, untuk BB sendiri berapa sih Pak? Ya. BB-nya sendiri berapa sih? BB yang diamankan ada totalnya, sorry ya, bentar.
DP yang diamankan ada di sini ada 19 potong kue warna krim dengan berat 26,9 gram. Kemudian satu plastik berisi serbuk kuning berat 14,9 gram. Kemudian satu plastik berisi serbuk warna krim 1,6 gram. Kemudian timbangan elektrik, ada kompor gas yang untuk membuat. Kemudian satu gelas stainless, kemudian satu buah sendok stainless, satu buah korek api gas, satu botol liquid HP, satu pipa kaca, dan satu handphone mata merah. Jadi cara mereka mengemas betul dalam bentuk kue nanti kita akan sampaikan ya. Mungkin satu dari atas. Yang pakaian tadi. Ini emang gitu aja. Harapannya gimana supaya itu kan bentuknya udah kayak kue ya, jangan sampai masyarakat. Ada liquid juga HP, bentuk HP-nya ada. Terima kasih Pak. Om Swastiastu. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kebetulan kami di sini mendapat informasi dari Kepala Lingkungan mengenai keberadaan ini. Mudah-mudahan masyarakat lebih tahu mengenai kejadian ini. Nantinya mohon diinformasikan kepada kerabat masyarakat, keluarga terutama. Dalam hal ini mungkin apa yang disampaikan Bapak Kapolresta, istilahnya home industry yang mengemas bahan narkoba menjadi makanan kue cookies. Kalau memang tidak dicoba, tidak tahu rasanya gitu ya. Nah, mohon sangat diperhatikan sekali. Ini takutnya nanti menyasar ke keluarga, terutama ke anak-anak juga. Kami dari kelurahan, itu juga dari adat khususnya, berterima kasih sekali kepada pihak kepolisian sudah berhasil mengungkap kejadian ini. Semoga dengan adanya pengungkapan kasus ini mungkin nantinya membuat efek jera pada si pelaku. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Om Swastiastu. Pak, pada saat pelaku menjual kuenya itu pakai label atau apa itu? Itu kan dijual. Jualnya nanti termasuk ini ya, barang bukti liquid dan kue dia jual kepada orang-orang tertentu yang dia sudah kenal secara online-nya. Kakak mendapat ide membuat kue ini dan sudah berapa lama dia? Nanti kita kembangkan ya Mas. Nah, nanti kita kembangkan dia dapat caranya bagaimana dan sebagainya. Karena ini kan kita sini masih kebetulan kita tadi melakukan penggeledahan di sini. Jadi sekalian kita bikin doorstop kan. Nah, nanti lengkapnya kita akan konferensi pers di Polres, kurang lebih seperti itu ya. Singkat ya. Kalau tersangka sendiri itu jualnya bijian gitu atau gimana Pak? Tersangka jualnya nanti ada ke Jakarta dulu, nanti baru kita masih kembangkan lah semuanya ya tentang penjualan ini ya. Gitu ya. Tersangka mahasiswa apa gimana? Untuk tersangka tidak bekerja ya, tidak ada pekerjaan. Pak, efeknya kalau mengkonsumsi kue ini seperti apa sih Pak? Efeknya apa ya? Ya. Saya sampaikan aja efeknya. Pak, pasarnya tadi Bali apa Jakarta atau mana sih? Gini Pak, jadi efeknya saya dulu ya, efeknya yaitu nge-fly. Kemudian untuk bangsa pasarnya kita masih pengembangan ya Pak ya. Sejak kapan Pak di operasi? Operasi mulai bulan ini sudah yang kedua kali, bulan Maret ya. Berarti sudah sempat beredar ya? Sudah. Berapa keuntungannya berarti Pak selama beredar? Nanti pada saat kita pemeriksaan ya Pak ya. Itu yang menginisiasi, BB-nya jangan nanti di sana aja. Ya. TSK-nya baru satu. Sendiri atau gimana? Iya, nanti pengembangan jadi belajar dari mana ya Mas ya? Posisi si D ini apakah di Cina? Kalau bahannya dari Cina, betul Pak. Dari Cina, bahannya dari Cina, tetapi bikinnya di sini. Ya berpindah-pindah ya. Berapa banyak dia bisa bikin itu dalam satu hari atau apa? Seperti apa? Untuk bikinnya dia per hari bisa 100 sampai 200 keping biji ya, kue. Mungkin aja ya. Kepingnya berapa Pak? Satu kepingnya berapa? Udah ganti ya Mas. Kan masih pengembangan ya. Ini kan kita di sini baru dari
kita lakukan penggeledahan, kemudian ya teman-teman minta doorstop, kita bikin doorstop di sini. Cukup ya? Siap. Ibunya juga diminta keterangan dan Ya? ibunya juga diminta keterangan. Jangan. Diangkat sedikit dong, yang BB-nya dong, diangkat dong. Diambil aja, jangan. Siap, siap. Jangan angkat, dilihat aja. Oke. Demikian informasi yang bisa Tribun Bali sampaikan mengenai pengungkapan kasus narkoba bom industri pembuatan kue dengan mengandung narkoba di salah satu wilayah di Denpasar Selatan.